Assalamualaikum. Siapa sangka, wanita sederhana ini datang ke Taiwan hanya ingin mencari nafkah, tapi justru berakhir sebagai pewaris harta miliaran dari seorang nenek yang bahkan bukan keluarganya sendiri. Cerita ini bukan dongeng. Ini kisah nyata tentang ketulusan, kesabaran, dan balasan tak terduga dari Allah. Jangan lupa untuk tekan tombol like kalau kamu percaya bahwa kebaikan sekecil apapun pasti dibalas. Tulis di kolom komentar. Kamu dari kota mana dan pernahkah kamu bertemu orang sebaik Wulan? Dan tentu aja, subscribe sekarang juga biar nggak ketinggalan kisah-kisah nyata yang menginspirasi dan menyayat hati lainnya. Suara langkah kaki pelan menyusuri jalan berbatu di lereng kota Chiayi, Taiwan, terdengar lembut pagi itu. Wulan, seorang TKW asal Kediri, memandangi rumah tua 2 lantai dengan atap melengkung khas Tionghoa. Di sanalah ia akan bekerja, merawat seorang nenek berusia 84 tahun bernama Madam Lin. Kerja yang baik ya, jangan macam-macam, kata agen yang mengantar Wulan, lalu pergi begitu saja. Wulan menarik napas panjang. Dalam hatinya ia hanya ingin satu, bekerja dengan jujur demi keluarga di kampung. Tapi siapa sangka, rumah tua itu bukan sekadar tempat kerja. Ia akan menjadi saksi dari cinta yang tak biasa, cinta antara dua manusia dari dunia berbeda, yang disatukan oleh kejujuran dan ketulusan. Saat pertama kali bertemu Madam Lin, nenek itu hanya menatap Wulan sekilas. Tanpa senyum, tanpa sapaan. "Jangan sentuh barang-barangku," ucapnya dengan suara pelan tapi tajam. Wulan hanya menunduk hormat. "Baik, nenek." Hari-hari berikutnya berjalan dingin. Wulan bekerja dalam diam. Menyuapi, memandikan, memijat kaki Madam Lin tanpa keluhan, meski sering dibentak atau dicueki. Tapi satu hal yang membuat Madam Lin pelan-pelan memperhatikan Wulan. Perempuan muda ini tidak pernah membalas marah. Tidak pernah mengeluh. Suatu malam, saat hujan deras dan listrik padam, Wulan masuk ke kamar Madam Lin yang menggigil ketakutan. Dengan pelan, ia memeluk nenek itu, mengusap punggungnya, dan berkata, "Saya di sini, Nek. Tidak akan kemana-mana." Untuk pertama kalinya, tangan Madam Lin memegang tangan Wulan. Hangat. Hari demi hari berlalu. Musim panas di Chiayi terasa terik. Tapi Wulan tetap menjalankan tugasnya dengan sabar. Setiap pagi ia menyeduh teh hijau untuk Madam Lin, mengelap kursi roda, lalu mendorong nenek itu ke halaman belakang rumah yang penuh bunga anggrek. "Nenek suka anggrek ya?" tanya Wulan suatu hari sambil menyiram. Madam Lin hanya mengangguk pelan, lalu menjawab lirih, "Suamiku dulu yang menanam semua ini." Sejak malam hujan itu, hubungan mereka berubah. Madam Lin mulai membuka percakapan. Tentang masa mudanya, tentang putrinya yang tak pernah pulang, dan tentang rasa sepinya di usia senja. Wulan hanya mendengarkan, tanpa menghakimi. Hatinya ikut menangis dalam diam. Suatu sore, saat membersihkan kamar atas yang sudah lama terkunci, Wulan menemukan sebuah laci kecil yang tak sengaja terbuka. Di dalamnya ada amplop-amplop tua berisi surat-surat tulisan tangan, semuanya dari anak-anak Madam Lin. Mereka menulis soal uang, warisan, dan permintaan tanda tangan. Tak satu pun menanyakan kabar sang ibu. Wulan tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menutup laci itu, mengunci kembali, dan kembali bekerja seperti biasa. Tapi hari itu, hatinya semakin dekat dengan sang nenek. Malamnya, saat sedang menyuapi bubur, Madam Lin menatapnya lama. "Kau melihat surat-surat itu ya?" Wulan menunduk. "Maafkan saya tak sengaja." Madam Lin tersenyum kecil. "Tak apa. Aku justru lega. Karena akhirnya ada seseorang yang tahu." Sejak itu, Madam Lin semakin mempercayai Wulan. Mereka seperti dua sahabat dari dunia yang berbeda. Tapi kedamaian itu tak berlangsung lama, karena sesuatu yang mengejutkan akan datang menguji ketulusan Wulan. Suatu pagi, pintu depan rumah berderit terbuka. 2 orang pria parubaya masuk tanpa permisi, membawa map dan nada suara tinggi. Mereka adalah putra-putra Madam Lin, Wei dan Han. "Apa ibu masih hidup?" tanya salah satu dari mereka sambil menghisap rokok. "Kami dengar dia sudah tak bisa bicara lagi." Wulan berdiri di hadapan mereka, mencoba tegas. "Nenek masih sehat, tapi sedang tidur." Tanpa menunggu, mereka masuk ke kamar Madam Lin, lalu membangunkannya dengan kasar.
Madam Lin membuka mata dengan lemah, menatap dua anak lelakinya yang sudah bertahun-tahun tak datang menjenguk. Ibu harus tanda tangan dokumen ini. Biar warisan cepat diproses. Toh ibu juga tak butuh banyak sekarang, kan? Ucap Wei datar. Wulan berdiri di pojok ruangan, gemetar. Ia tahu, ini bukan sekadar soal harta. Ini tentang luka yang sudah lama dipendam oleh Madam Lin. Dengan suara pelan tapi tegas, Madam Lin menjawab, kalian datang hanya karena ingin rumah ini, ya? Han tertawa sinis. Kami juga butuh uang. Lagi pula, siapa juga yang ibu punya selain kami? Wulan maju satu langkah, mencoba menahan air mata. Maaf, tolong jangan memaksa. Nenek sedang tidak kuat. Wei mendelik padanya. Kau ini siapa? Hanya pembantu. Tapi sebelum Wulan sempat menjawab, Madam Lin menggenggam tangannya dan berkata lantang. Dia bukan pembantu. Dia keluargaku sekarang. Ruangan itu hening. Dua lelaki itu terdiam sejenak, lalu pergi sambil membanting pintu. Hari itu, Wulan menangis di balik dapur. Bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya, seseorang yang bukan darah dagingnya, menyebutnya keluarga. Namun, bayang-bayang konflik belum selesai. Surat warisan yang belum ditandatangani, kini menjadi rebutan. Dan tak lama lagi, polisi serta pengacara akan terlibat. 3 hari setelah kedatangan anak-anaknya, Madam Lin memanggil seorang pengacara tua bernama Mr. Cheng ke rumah itu. Wulan tak tahu menahu, ia hanya melihat Madam Lin meminta kertas, pena, dan duduk lama di ruang baca. Sore harinya, Wulan dipanggil ke kamar. Wulan, duduklah di sini, ujar Madam Lin lembut. Dengan hati-hati, Wulan duduk di tepi ranjang. Madam Lin mengulurkan tangannya, menggenggam tangan Wulan yang mulai kasar karena kerja keras. Aku sudah tua, Wulan, dan tak lama lagi aku akan pergi. Tapi aku ingin meninggalkan sesuatu, bukan karena aku kasihan, tapi karena aku tahu, hanya kau yang tulus merawatku tanpa pamrih. Wulan menggeleng, suaranya bergetar. Nenek jangan bicara begitu. Saya tidak pernah mengharap apapun. Saya cuma ingin nenek sehat dan bahagia. Madam Lin tersenyum tipis. Justru karena itu, aku memilih kamu. Beberapa hari kemudian, saat Wulan sedang mencuci pakaian di halaman belakang, suara ambulans tiba-tiba terdengar dari depan rumah. Madam Lin pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Dalam perjalanan, tangan Madam Lin terus menggenggam tangan Wulan, seolah tak ingin dilepaskan. 3 hari kemudian, Madam Lin menghembuskan napas terakhir di rumah sakit. Wulan duduk di samping ranjangnya, memandangi wajah damai wanita tua yang sudah seperti ibunya sendiri. Tak lama setelah pemakaman yang hanya dihadiri Wulan, Mr. Cheng datang kembali. Kali ini membawa satu dokumen. Surat wasiat terakhir Madam Lin. Dengan suara tenang, pengacara itu membacakan isi suratnya. Saya, Lin Yuxian, dalam keadaan sadar dan sehat jiwa, memutuskan bahwa seluruh hak milik saya, termasuk rumah di Chiai dan kebun anggrek, saya wariskan kepada Wulan, perempuan Indonesia yang telah menjadi cahaya di akhir hidup saya. Wulan terdiam. Air matanya jatuh perlahan. Ia tak menyangka, ketulusan hatinya yang tak pernah berharap balasan, justru diganjar dengan kehormatan sebesar ini. Namun warisan bukanlah akhir dari segalanya. Justru dari sinilah ujian baru akan dimulai. Kabar tentang isi surat wasiat Madam Lin menyebar cepat. Dalam waktu kurang dari seminggu, rumah itu dikelilingi oleh media lokal dan orang-orang yang penasaran. Yang paling cepat datang? Wei dan Han. Dengan wajah merah padam dan suara tinggi, mereka menggedor pintu, memaksa masuk sambil membawa surat dari pengacara mereka sendiri. Ini tidak masuk akal. Ibu kami pasti dipaksa, teriak Wei sambil menunjuk wajah Wulan. Han melanjutkan, kami anak kandungnya. Mana bisa warisan jatuh ke tangan pembantu asing? Wulan berdiri tenang di depan pintu. Tak menangis. Tak berteriak. Ia hanya berkata satu kalimat dengan suara lembut. Kalau memang kalian merasa itu tidak adil, kita buktikan saja di pengadilan. Mereka tertawa sinis, lalu pergi sambil mengancam akan mencabut semua surat warisan yang ada. Tapi Wulan tahu, hati yang bersih tidak perlu takut menghadapi badai. 2 bulan kemudian, sidang warisan digelar di pengadilan distrik Chiai. Wulan duduk sendirian,
mengenakan blus putih sederhana, dengan map biru berisi dokumen-dokumen kepergian Madam Lin. Di sisi lain, 2 anak kandung Madam Lin datang dengan jas rapi dan 3 pengacara sekaligus. Semua mata memandang rendah kepada Wulan. Namun yang mengejutkan semua orang adalah rekaman CCTV yang diserahkan oleh Mr. Cheng. Dalam rekaman itu, terlihat jelas Madam Lin menulis surat wasiat dengan tangan sendiri, membaca isi surat dengan suara lantang, dan menyebut nama Wulan berkali-kali dengan mata berkaca-kaca. Hakim pun mengetuk palu. Surat wasiat dinyatakan sah. Semua harta warisan jatuh ke tangan Wulan, sesuai keinginan almarhumah Lin Yuxian. Wulan hanya menangis pelan. Bukan karena menang, tapi karena ia akhirnya bisa menepati satu janji, menjaga kepercayaan orang yang telah lebih dulu mempercayainya sebagai keluarga. Wei dan Han keluar dari ruang sidang tanpa sepatah kata pun. Dunia tahu, darah tak selalu menjadi ukuran cinta. Setelah keputusan pengadilan itu, Wulan kembali ke rumah di atas bukit. Tapi kali ini, ia tak lagi sekadar seorang pekerja. Ia pemilik rumah itu. Namun di dalam hatinya, status itu tak pernah membuatnya berubah. Hari-hari selanjutnya, Wulan membersihkan setiap sudut rumah dengan hati yang baru. Ia tak mengubah banyak. Foto-foto Madam Lin tetap tergantung di dinding. Koleksi anggrek masih dirawat setiap pagi. Dan di pojok ruang baca, surat wasiat itu ia bingkai, sebagai pengingat bahwa kasih tak harus sedarah. Tetangga sekitar yang awalnya canggung, kini mulai mendekat. Mereka menyapa Wulan dengan hormat, bahkan meminta tips perawatan lansia darinya. Yang paling menyentuh adalah kedatangan beberapa ibu lansia dari komunitas sekitar. Mereka berkata, Madam Lin tak pernah terlihat sebahagia itu sebelum kamu datang. Wulan tersenyum. Tapi senyumnya menyimpan rindu. Ia lalu membangun satu ruangan di sisi belakang rumah, menamainya Ruangan Doa Lin Yuxian. Di sana ia sering duduk, menyalakan dupa, dan mendoakan sang nenek dengan cara yang dulu biasa dilakukan Madam Lin setiap pagi. Namun bukan hanya itu yang berubah. Wulan memutuskan untuk tak menyimpan rumah ini untuk dirinya sendiri. Ia membuka bagian depan rumah sebagai ruang komunitas lansia. Tempat istirahat hati, begitu ia menamakannya. Tempat para nenek dan kakek yang kesepian bisa berkumpul, berbagi cerita, bermain catur, atau hanya duduk memandangi kebun anggrek yang masih tumbuh subur. Beberapa bulan kemudian, seorang wartawan lokal menulis artikel berjudul, Dari TKW Menjadi Teladan Hati, Kisah Cinta Tanpa Darah. Artikel itu viral. Banyak orang datang dari berbagai kota hanya untuk melihat rumah anggrek di bukit yang jadi saksi ketulusan. Namun di balik senyum damai Wulan, masih ada satu hal yang belum ia lakukan, pulang ke kampung halaman. Ke Kediri. Ke ibunya yang menunggu, tanpa tahu bahwa anak perempuannya telah menjadi simbol kasih dan keikhlasan di negeri orang. Hari itu, Wulan berdiri di Bandara Taoyuan, membawa koper kecil dan seikat bunga anggrek yang ia tanam sendiri. Setelah hampir 5 tahun, ia akhirnya memutuskan pulang ke Indonesia. Bukan sebagai TKW, tapi sebagai seseorang yang telah menunaikan janji hati dan membawa cerita yang tak biasa. Pesawat mendarat di Surabaya, dan dari sana Wulan naik bus menuju Kediri. Sepanjang jalan, kenangan masa kecil, suara ibu, dan aroma dapur sederhana di rumahnya mengalir deras di benaknya. Ia tak sabar memeluk wanita yang selalu mengirim doa, meski tak pernah tahu perjuangan anaknya di negeri orang. Ketika sampai di depan rumah, Wulan tak langsung mengetuk. Ia berdiri sejenak, menatap pintu kayu tua yang dulu setiap pagi dibuka oleh tangan ibunya. Pintu itu pun terbuka perlahan. Wulan? Suara itu parau, namun penuh harap. Ibu, jawab Wulan, dan pelukan itu pun terjadi, panjang, erat, dan penuh air mata. Ibu Wulan tak menyangka, anak gadisnya yang dulu berangkat dengan koper tua kini pulang membawa kisah yang menyentuh banyak hati. Bukan harta yang dibawa, tapi nama baik dan keberkahan yang ditanam dengan kesabaran. Di malam hari, Wulan bercerita panjang. Tentang Madam Lin. Tentang kebun anggrek. Tentang surat warisan. Tentang bagaimana ia hampir menyerah, tapi memilih bertahan demi amanah dan ketulusan. Sang ibu hanya bisa menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. Allah tidak pernah tidur. Nak, ketulusanmu dibalas dengan cara yang paling indah. Beberapa minggu setelah itu,
Wulan kembali ke Taiwan. Tapi bukan untuk bekerja. Ia kembali untuk mengelola rumah warisan itu, yang kini menjadi rumah komunitas lansia pertama di kota kecil Chiai yang dikelola oleh seorang mantan TKW Indonesia. Ia memberi pekerjaan kepada perempuan-perempuan migran yang dulu bernasib sepertinya. Ia memberikan tempat beristirahat kepada para lansia yang ditinggal keluarganya. Dan setiap pagi, ia masih menyiram anggrek-anggrek itu, seperti hari pertamanya datang ke rumah di atas bukit. Dan di dinding ruang utama, tergantung bingkai berisi tulisan tangan Madam Lin. Warisan terbesar bukanlah rumah ini, tapi hati yang tak pernah meminta imbalan, namun memberi segalanya. Dari seorang pembantu, menjadi pewaris rumah tua di negeri orang. Tapi bukan harta yang membuat Wulan menang, melainkan hatinya yang tulus hingga akhir. Kisah ini mengajarkan kita, kebaikan itu menular, dan balasan Allah selalu datang dari arah yang tak disangka. Kalau kamu tersentuh oleh cerita ini, bantu share ke orang-orang yang kamu sayangi. Tekan like, tulis komentar kamu tentang pelajaran terbesar dari kisah ini, dan jangan lupa subscribe. Karena satu klik kamu bisa bantu lebih banyak orang percaya bahwa kebaikan itu nyata.